Sekarang saya harap rapat yang terhormat memperhatikan dengan saksama amanat Presiden kita. Sidang yang terhormat, marilah kita lebih dahulu bersama-sama memekikkan salam nasional kita. Merdeka! Apa arti kemerdekaan jika kau lupakan sejarah? Apa arti kemerdekaan jika kita lupakan mereka? Bapak sudah dawuh, lek awakmu iso nemokne Sumojani, tempat kelahirannya Mas Toro, wis ketemu kabeh. Perkenalan saya dengan Mbah Sumojani waktu itu tahun 66. Lahir memiliki berarti hari-harinya wonten. Lahirnya ya di kampung itu. Kita hidup bukan karena hari ini. Kita menikmati hari ini karena sejarah mereka. Jaga dan laburkanlah Masa kecilnya di sini. mereka ciptakan jalan untuk kita Informasi ya Mbak itu dari bapaknya Bung Karno sendiri. Kita menikmati hari ini karena sejarah mereka perjuangkan. Jadikanlah lebih baik, jangan jadi perusahaan. Oleh karena rakyat Indonesia yang 70 miliar ini berjuang mati-matian. Na een kort oponthoud begint dan de intocht van de president in de hoofdstad van de Verenigde Staten van Indonesië. Het wordt een triomfale rit van het vliegveld naar het paleis aan het Koningsplein. Bahwa peperangan sekarang ini bukanlah hanya peperangan telepon saja, tetapi adalah peperangan kita pula. 1000 dewa dari kayangan tidak bisa memerdekakan suatu bangsa yang di dalam dadanya tidak berkobar-kobar semangat, kemauan, tekad untuk merdeka. In een hartstochtelijke redevoering roept president Sukarno het Indonesische volk op te werken en te strijden voor de nationale eenheid. Dan saudara-saudara sekalian, apa sebab sekarang Sang Triwarna bisa berkibar di sini? Tak lain tak bukan jalan oleh karena rakyat Indonesia yang 70 miliar ini berjuang mati-matian. Menurut keterangan bapak saya dari kakek, ketika Bung Karno lahir, itu sosok yang nampani bayi ini adalah Kek Suro.
cerita itu adalah dari bapak saya, yaitu Bapak Ahmad Fathah, yang mana usianya Bapak Ahmad Fathah itu genapnya 105 waktu meninggalnya. Nah, di dalam cerita itu waktu tengah malam di atas jam 12 itu bercerita. Sebenarnya cerita itu bukan langsung dari Bapak Ahmad Fathah, cuma Bapak Ahmad Fathah saya desak, karena waktu jam malam itu biasanya sering ngobrol sama saya, Bapak Fathah itu dengan saya. Terus saya nuding ke arah barat, Pak, itu rumahnya siapa yang sebelah barat sendiri? Itu bilang bahwa itu rumahnya Kusno. Cerita jelasnya begitu. Oh, Kusno. Nah, Kusno kesini itu sampai lahir. Lahirnya tepatnya 1902. Nah, bapaknya Pak Kusno itu kesini atas dasar perintah ngajar. Ngajarnya di sini masuk ke Gang Buntu, Desa Ngelu ini 1901. Nah, Pak Kusno lahir 1902, lahir di Desa Ngelu. Nah, setelah itu saya tanyakan, nah, lahir memiliki berarti hari-harinya wonten. Nah, dibilang ada depan rumah sebelah kanan hari-harinya itu. Di sini di belakang pohon ini kisaran tempatnya hari-harinya Bung Karno Kusno ditanam. Dan yang menanam ari-ari Sumojani. Bertahun-tahun nama Sumojani itu menjadi misteri, karena Bapak sudah dawuh, lek awakmu iso nemokne Sumojani, tempat kelahirannya Mas Karno wis ketemu kabeh. Nama Sumojani itu nama misteri di kalangan keluarga, tapi nama itu jelas. Nama itu jelas. Sing mendem ari-arine Mas Karno itu Sumojani. Wong Tulungagung. Orang Tulungagung, bukan orang Jombang. Lek awakmu iso metukne Sumojani, kelahiran Bung Karno wis ketemu kabeh, beres. Nah, nama Sumojani saya cari bertahun-tahun tidak ketemu. Alhamdulillah kemarin atas berkat rahmat Allah, ketika setelah kita mengadakan kirab di titik nol Soekarno ini, ada sosok orang yang saya tidak kenal sama sekali. Mereka itu mencari-cari sampai 2 hari. Dia mencari sampai 2 hari bahwa dia punya cerita tentang Bung Karno. Ternyata sosok itu namanya Pak Parno. Nama saya Bapak Suparno. Saya lahir di Jombang tanggal 4 Desember tahun 49. Masa kecil saya di daerah Genenggang 3 Jombang. Sekolah saya kalau dulu SR sampai semia saya di Jombang. Pada masa remaja kecil, saya itu punya teman namanya Untung, dimana Untung itu salah satu cucu angkatnya Mbah Sumojani. Ya, berkaitan dengan penelusuran Bung Karno, saya ikut terpanggil untuk memberikan salah satu masukan bahwa perkenalan saya dengan Mbah Sumojani waktu itu tahun 66. Ketepatan setiap hari saya kan main di Pak Nitisomo. Pak Nitisomo adalah putra angkatnya Mbah Sumojani. Nah, Pak Nitisomo punya anak angkat namanya Untung, salah satu teman saya.
pada saat saya ke rumahnya Pak Nitisomo atau Untung teman saya, kebetulan Mbah Somo itu berteriak-teriak. Nah, masuklah Pak Nitisomo. Setelah masuk, saya juga sempat melihat Mbah Somojani. Dia terlentang karena keadaan sangat sepuh. Perkiraan saya waktu itu usianya sudah di atas 80. Sudah, kalau orang Jawa sudah mengatakan sudah pikun lah. Nah, setelah itu Pak Nitisomo itu cerita sama teman-teman saya itu dalam bahasa Jawa, ngono-ngono biyen niku tahu ngomong cilikane Bung Karno. Nah, waktu saya kan langsung tanya, "Ten pundi?" Di Ploso. Nah, kepanjangan Mbah Somojani kan saya tidak tahu. Ngerti saya itu panggilan sehari-hari itu kan Mbah Somo, karena rumahnya Mbah Somo itu berimpitan dengan rumahnya Pak Di saya yang ada di Gendeng. Karena waktu kecil saya kan ada di Gendeng Gang 3. Kalau ditarik dari belakang, rumahnya Pak Di saya dengan rumahnya Mbah Somojani itu berimpitan pagar. Cuma Mbah Somojani itu masuk Gang 2, rumahnya Pak Di saya masuk Gang 3. Inilah rumah tempat kelahiran Bung Karno di sebuah gang buncu di Desa Rejo Agung, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang. Rumah ini kira-kira luasnya 8 kali 12 meter. Dulu sebelum roboh tahun 2013, rumah ini pada mulanya berdinding setengah tembok, kemudian setengahnya lagi adalah sesek atau anyaman bambu, kemudian beratap genting. Di sini Bung Karno dilahirkan pada tanggal 6 Juni 1902. Saya Binat Rohmat dari Titik Nol Soekarno. Titik Nol Soekarno itu adalah satu penunjuk saja, satu kegiatan, sejumlah kegiatan yang misinya adalah mencari jejak awal Soekarno yang berada di Ploso ini, yaitu yang berkisar dari tahun 1902 sampai 1907. Jadi pada rentang waktu ini saja yang dikerjakannya. Asal usul saya berinteraksi dengan sejarah Soekarno yang ada di Ploso ini sebenarnya berangkat dari sejumlah temuan penelitian. Yang pertama itu dari Profesor Tadjur Rizal, seorang dosen ya, seorang akademisi yang dari penelitiannya itu melahirkan satu dugaan baru yang menurut saya pada saat itu, pada tahun 2012, yaitu bahwa diduga Soekarno lahirnya di Ploso. Kemudian setahun kemudian ada seorang penulis namanya Dian Soekarno itu menerbitkan satu buku yang isinya itu menyimpulkan bahwa di rumah inilah Bung Karno menjalani masa kecilnya di sini. Ketika Raden Sukening bertempat di Ploso, Desa Rejo Agung, Gang Buntu,
itu sering silaturahmi dengan abah saya. Untuk tukar pendapat masalah agama. Jadi sering ke rumah. Waktu itu kan mengajar SD sekarang ya. SD. Kemudian abah itu diberitahu oleh Raden Sukeni datang ke pelosok ini membawa satu anak perempuan. Kemudian setelah itu punya dua anak, yaitu namanya Kusno, dan akhirnya jadi presiden pertama. Lahirnya ya di Gambut itu. Sekarang bekas rumahnya masih ada, pondasinya masih ada. Ya. Dan sampai sekarang tidak ada yang menempati. Katanya itu tanah tidak bertuan. Sekarang masih ada. Jadi itu informasi abah itu dari bapaknya Bung Karno sendiri. Saya ingin memberikan contoh beberapa arsip yang saya peroleh. Misalnya ini arsip ini adalah data dari buku induk ITB, waktu itu THS namanya ya. Ini tahun di sini tertulis Juni 1921. Di sini dinyatakan bahwa Raden Soekarno lahir 6 Juni 1902. Nah, ini data tahun 1921. Kemudian ada data lain juga. Ini adalah stampu atau catatan yang berisi data lahir Soekarno yang ditulis oleh Pak Sukeni, ayahnya Soekarno. Dituliskan di sini, Insinyur Soekarno lahir pada 6 Juni 1902. Kemudian yang ketiga, ini ada data dari majalah Tempo ya. Di sini dituliskan seorang peneliti bernama Bernard Dahem dari Jerman. Dia menulis disertasi di sebuah universitas di Jerman. Di sini dia menemukan data bahwa catatan stampu HBS, Hugger Business School di Surabaya, tempat sekolahnya Bung Karno. Di situ dituliskan bahwa Soekarno lahir pada tahun 1902. Ada suatu peristiwa dari yang dituturkan oleh keluarga bahwa ketika Bung Karno kecil itu sakit-sakitan dan bahkan sempat mati suri. Nah, ketika mati suri itulah sosok Bung Karno dibawa ke seseorang yang bisa mengobati, yang tinggalnya di Gedung Pring. Ketika Soekarno ini kecil, pernah Bung Karno atau Kusno waktu itu sakit, kemudian dibawa ke rumahnya Den Mas Mendung atau Mbah Mendung yang ada di
Dumpring tabuh. Tapi bukan Pak Sukemi langsung yang membawanya ke dalam rumah, tapi beliau melalui Mbah Suro Sentono. Nah, oleh Mbah Suro itu kemudian dibawa ke dalam itu. Jadi Pak Sukemi waktu itu menunggu di luar, sehingga tidak tahu siapa sebetulnya yang disebut dengan Mbah Mendung itu, belum tahu. Itu ya. Kemudian Kusno kecil sembuh. Bu Ida Ayu Nyoman Rai Srimben, ibunya Bung Karno ini bertanya siapa tuh yang bisa menyembuhkan Kusno kecil ini. Si Pak Kemi mengatakan bahwa ini adalah orang Dumpring. Konon katanya Mbah Mendung, tapi saya belum ketemu orangnya. Yang membawa siapa ini Kusno ini adalah ke dalam adalah Mbah Suro. Ya Mas Kiai Suro Sentono itu. Gitu. Akhirnya Bu Ida Ayu Nyoman Rai Srimben ini mendesak, ingin menemui yang namanya Raden Mas Mendung atau Mbah Mendung yang menyembuhkan anaknya. Minimal itu dia bisa menyampaikan rasa terima kasih gitu. Kemudian Pak Kemi mengatakan bahwa tidak bisa ditemui apalagi perempuan, karena Mbah Mendung tidak mau ditemui oleh perempuan. Loh. Kemudian didesak si siapa itu Pak Kemi sama Bu Ida Nyoman Rai Srimben itu memaksa datang ke Dumpring. Rumahnya kan bukan tembok, rumahnya kan dari kayu, sebagian dek gitu, nyaman bambu. Lalu diinceng dari luar, intip dari luar. Baik itu Pak Kemi maupun Bu Ida Ayu Rai Srimben ini kaget. Ternyata bahwa yang di dalam yang disebut Mbah Mendung itu adalah Raden Mas Surati Somo Sewoyo. Di sini adalah rumah di mana Raden Mas Panji Somo Sewoyo alias Surati alias Raden Mas Mendung itu tinggal bersama Mbah Sumo sama Mbah Kaji. Menurut keterangan dari keluarga kami secara turun-temurun, jadi zaman dulu kakek saya Raden Mas Somo Sewoyo atau populer Raden Mas Mendung itu pernah tinggal di Dumpring, di Kedumpring. Tapi kalau orang sini ternyata menyebutkannya Dumpring. Dan ketika Raden Mas Somo Sewoyo di Dumpring, disitulah bayi Soekarno sakit, kemudian dibawa ke kakek kami yang bernama Den Mas Mendung di tempat daerah sini. Sumur ini pada masanya, pada zaman dulu dipercaya airnya punya khasiat gitu ya. Ini untuk padusan. Jadi kalau orang sakit biasa ada ritual dimandikan. Tetapi sebelum itu sebelum ditempatin musola ini, artinya dibangun musola, ini ada pohon beringin besar, sekaligus untuk istirahatnya orang-orang sekitar sini. Nah, ketika sepuh disampaikan bahwa lek anakmu pengen urip sak lawase, ojo mbok jenenge Kusno, jenengno Soekarno. Dari situlah nama Kusno berubah menjadi Soekarno yang proses pemindahannya di dalam pojok. Sampai di Pak Omo di Suwuk itu alhamdulillah bisa sembuh, terus dibawa ke sini gitu. Dan itulah Pak Omo pesan memang itu namanya harus diganti gitu.
di rumah sini. Tapi belum begini ya, makanya masih gede ini tidak ada ini. Disinilah jejak dulu yang menjadi lokasi sekolah desa, tempat Soekarno pertama kali sekolah. Sekolah itu berada di daerah pelosok di Desa Losari. Nah, data tentang itu kita dapat dari Soekarno sendiri yang mengatakan bahwa mula-mula sekolah desa di pelosok Jombang. Data itu kita peroleh pada tahun 1943 di masa pendudukan Jepang. Nah, sejarahnya bagaimana kemudian bekas lokasi ini menjadi seperti sekarang ini adalah, jadi pada tahun 1910 sekolah desa ini dipindah ke daerah utara di pinggir Kali Berantas, daerah selatan, daerah Berantas, di tepi Berantas, yang sekarang menjadi SD 1 Pelosok. Nah, ini kemudian menjadi pasar sejak tahun 1910 sampai tahun 98. Nah, 98 ini kemudian berubah menjadi terminal seperti sekarang ini. Nah, di masa menjadi terminal inilah sisa-sisa bangunan sekolah desa itu sudah tidak ada lagi jejaknya karena terpakai untuk lokasi terminal. Jadi disinilah Pondok Gedung Turi yang masuk wilayah Desa Losari semasa tahun 1901 maupun ke depan ke itu namanya masih Gedung Turi. Jadi Gedung Turi tahun saat itu pondoknya masih Gedung Turi. Kemudian ada perubahan waktu, jadilah Dusun Losari Rowo, Desa Losari. Dan menurut cerita Gedung Turi adalah cikal bakal Pondok Gedung Turi yang semasa kecil Pak Karno mengaji masa kecil, itu menurut dari riwayat dari kerabat atau keluarga Bung Karno. Jadi sekitar tahun 902 sampai 910 di masa Pak Karno masih di pelosok itu ngajinya ya di sini, Pak. Ini dulu belum masjid dulu seperti ini, yang sekarang berubah jadi masjid. Dulu kan langgar angkring atau langgar apa istilahnya, langgar panggung. Nah, di sebelah sana itu dulu ada tempat tinggal abahnya Pak Yai Mokhtar, Abdul Mukti, Haji Abdul Mukti. Beberapa tahun terakhir kami melakukan kajian dan pengumpulan data tentang kelahiran Bung Karno di Pelosok Jombang. Sampai saat ini kami masih melakukan pengumpulan data dan untuk pemenuhan kajian, termasuk selain mengumpulkan data, kami juga melakukan pendekatan kultural kepada keluarga, baik keluarga Bung Karno yang ada di Blitar, kerabat Bung Karno yang ada di Kediri, di Buleleng Bali, dan di Jakarta juga. Itu untuk nanti melengkapi pengumpulan data kami untuk merekomendasikan kajian penetapan rumah kelahiran Bung Karno di Pelosok Jombang. Saya mendapat buku, tapi saya tidak tahu siapa yang kirim buku kepada saya. Judulnya Ibu Bangsa, yang nyusun 7 profesor. Dan buku itu waktu Bu Rahmawati silaturahmi ke tempat saya dengan Prabowo naik helikopter, turun di lapangan ini Garuda itu. Buku itu saya sampaikan. Jadi untuk oleh-oleh gitu.
Setelah Bu Rahmawati baca buku, hanya menangis saja. Nangis. Sampai tidak pernah ada sambutan, nangis. Bahwa ibu ini yang menang-menang, nangis saja. Bahwa di sini baca memang Bung Karno lahir di Poso. Menurut catatan abahnya Bung Karno sendiri. Dan di buku itu diterangkan, bukan lahir di Surabaya, memang Ploso waktu itu masuk Karsidenan Surabaya, bukan Karsidenan Kediri. Saya sendiri menyaksikan waktu Bung Karno sudah ditunjuk sebagai presiden. Waktu itu beliau itu melalui jalan darat itu menuju ke Tuban, dari Jombang ke Tuban. Ya, oleh karena itu pengaruh itu orang jualan itu wah, ribuan di kapal. Pengawal sudah sampai ke Bawangan. Pasar Ploso ditutup dengan baliho. Maksudnya supaya Presiden Soekarno itu berhenti sebentar saja di tempat kelahirannya. Berhenti. Kalang kabut pengawalan ini. Ada apa? Akhirnya Presiden Soekarno keluar dari mobilnya, naik ke atas mobilnya, hanya pidato 4 kalimat, ingat ya. Menghadap, pertama menghadap ke timur, merdeka. Kemudian menghadap ke utara, merdeka. Kemudian menghadap ke merdeka. Kemudian menghadap ke selatan, merdeka. Setelah itu untuk wassalam. Itu saya yang menyaksikan sendiri. Sebagai generasi muda yang tumbuh di Ploso, saya sangat mendukung pengungkapan fakta sejarah Bung Karno lahir di Ploso. Ini adalah bentuk penghormatan terhadap beliau dan upaya pelurusan sejarah. Fakta ini akan menginspirasi generasi muda seperti saya untuk terus memahami sejarah bangsa Indonesia. Jadi dokumen yang ditulis oleh Raden Sugeng itu koheran, nyambung dengan apa yang diceritakan oleh Haji Abdul Mukti yang merupakan sahabat
dari Raden Sukeni. Dan ini sangat nyambung dengan apa yang diceritakan oleh keluarga Dalam Poco. Eyang kami sudah sejak dulu menceritakan ada 3 atau 5, ya sebenarnya 3 orang penting yang tahu tentang kelahiran Bung Karno. Pertama adalah Kiai Mas Suro Sentono. Beliau adalah yang nampani lahirnya bayi Kusno. Yang kedua adalah Sumojani. Itu adalah orang yang diperintahkan untuk mendem ari-arinya Kusno. Dan yang ketiga adalah Sumo Diharjo, orang yang menjenguk ketika bayi usia 5 hari atau pada waktu selamatan sepasaran, yaitu 5 hari. Kemudian siapa orang yang menjenguk 5 hari waktu pas selamatan sepasaran, namanya Sumo Diharjo. Itu adalah eyang kami dari keluarga Dalam Poco. Jadi eyang Sumo Diharjo itu adalah eyang kami. Beliaulah yang menjenguk ketika bayi usia 5 hari atau sepasaran. Beliau yang menceritakan tentang Kek Suro yang nampani bayi Soekarno. Beliau yang menceritakan Sumojani yang mendem ari-ari Bung Karno. Ternyata apa yang diceritakan keluarga kami ini disinggung di dalam buku, selain Penyambung Lidah Rakyat, di dalam buku yang berjudul Soekarno Putra Fajar karangan Solihin Salam yang terbit pada tahun 60-an. Di situ diceritakan bahwa pada saat kelahirannya Kusno tidak ada bidan, tidak ada suster, tidak ada dukun yang membantu. Hanya ada Pak Suro. Disebutkan lagi, yaitu Kiai Suro Sentono. Itu ada di dalam bukunya karya Solihin Salam yang berjudul Soekarno Putra Fajar. Ini menjadi klop apa yang tertulis di dalam dokumen, apa yang diceritakan oleh ulama Ploso Haji Abdul Mukti, sahabat di Raden Sukeni, apa yang diceritakan oleh Dalam Poco mengenai 3 orang penting, yaitu yang nampani bayi Soekarno, yang mendem ari-ari Kusno, kemudian yang ikut selamatan 5 hari. Bung Karno lahir dengan nama Kusno Sosrodiharjo pada 6 Juni 1902. Kira-kira 3 tahun kemudian, Bung Karno mengalami sakit keras. Kusno mengalami sakit keras. Ini sebagaimana diceritakan di dalam buku Cindy Adam, antara komplikasi disentri, malaria, dan tipes. Tapi menurut cerita keluarga kami, Bung Karno itu sudah mati suri, bukan hanya sakit, bukan hanya komplikasi, tapi di dalam cerita keluarga Dalam Poco, Bung Karno sudah mati suri. Kemudian masyarakat membawa Kusno yang mati suri itu kepada seorang tabib di Kedung Pring, namanya Tabib Raden Mas Mendung. Diobatilah Bung Karno di sana, Kusno di sana, diobatilah Kusno di sana, kemudian sembuh dan bisa hidup lagi. Tapi masa ada satu syarat, yaitu namanya harus diganti. Dari sinilah kemudian Kusno kecil, Raden Sukeni, dan Ida Ayu Nyoman Rai Srimben Ibu Kusno bersama
Raden Mas Mendung atau Raden Mas Sumosewoyo yang kami dari keluarga dalam pojok, dibawalah Kusno dari Ploso menuju dalam pojok untuk mengalami perawatan. Dan di dalam pojok inilah munculnya nama Soekarno, dan digantinya dari nama Kusno menjadi Soekarno ada di dalam pojok, ada di kamar sebelah kiri ya, di sebelah kiri saya itu ada kamar. Disitulah proses Bung Karno menjalani perawatan dan kemudian diganti dari Kusno menjadi Soekarno. Jadi proses pergantian nama ada di dalam pojok. Siapa yang memberi nama? Yaitu Raden Mas Sumosewoyo atau Raden Mas Mendung, dan dialah yang mengobati Kusno dari mati suri menjadi hidup lagi. Ya, cerita dari suami ya. Saya sendiri kan tidak tahu ya. Jadi memang saya dapatnya tuh dari suami cerita gitu. Waktu itu Pak D suami, Pak Umo kan menjadi orang pinter gitu ya di Jombang, di Kabuh. Terus tapi tidak mau ketemu dengan orang perempuan, Pak D itu. Terus waktu Bung Karno sakit keras, memang Bung Karno sakit-sakitan ceritanya sejak kecil. Bung Karno sakit keras, sudah sampai apa ya, kritis tuh gimana itu. Terus diobatkan ke Pak Umo. Terus waktu itu ibunya tidak ikut, jadi cuma bayaknya dibawa gitu. Terus sampai di Pak Umo di Suwuk itu alhamdulillah bisa sembuh, dibawa ke sini. Dan itulah Pak Umo pesan memang itu namanya harus diganti gitu di rumah sini. Memang rumah ini dulu tidak dikenal, dan bisa terkenal itu bukan tujuan kami awalnya ya. Rumah ini selain dikenal di Indonesia, sampai sejarawan dari Inggris namanya Peter Carey dari Inggris itu juga pernah ke sini. Bahkan beliau menyatakan bahwa kalau di Ponorogo itu di Gulowentah ada di keraton, tapi kalau Bung Karno di Gulowentah atau di Godok Kawah Condro di mukanya itu ada di rumah ini di masa kecil, remaja sampai menjadi tokoh perjuangan. Mengapa nama Kusno diganti menjadi Soekarno? Kita tahu di dalam kisah pewayangan bahwa Karno adalah orang yang betul-betul mencintai tanah airnya. Dia rela berkorban demi bangsa dan negaranya. Karena itulah nama yang cocok bagi Kusno adalah Soekarno. Karno itu menurut cerita keluarga kami juga berarti telinga. Bahwa Bung Karno diharapkan menjadi sosok yang bisa mendengar penderitaan rakyat. Maka di kemudian hari Bung Karno menjadi penyambung lidah rakyat. Karena dia mampu mendengar rintihan batin, mendengar jeritan batin, bukan hanya mendengar fisik keluhan dari rakyat Indonesia, tapi dia mendengar jerit tangis rakyat Indonesia yang menderita beratus-ratus tahun di dalam penjajahan. Di mana sejak zaman dulu Bung Karno telah mendapat didikan di dalam pojok untuk benci kepada penjajahan. Inilah yang menurut versi keluarga dalam pojok mengapa Kusno harus diganti menjadi Soekarno. Dan yang menarik, pada waktu pergantian nama itu Raden Sukeni membawa Soekarno kepada Raden Mas Panji Somoatmodjo. Raden Mas Panji Somoatmodjo ini adalah ayah dari Raden Mas Sumosewoyo. Raden Mas Panji Somoatmodjo adalah ayah dari Raden Mas Sumosewoyo atau Raden Mas Mendung.
Beliau adalah patih dalam Pakubuwono ke-9. Jadi nanti ada benang halus antara hubungan dalam pojok dengan Pakubuwono. Dan nanti ini akan nyambung kenapa ulama di Ploso, Bapak Kiai Muhammad Mutamati kemudian diangkat sebagai penasehat Pakubuwono ke yang tahun ini, ke-12 atau ke-13, saya lupa. Apa poinnya? Keraton memang ikut terlibat di dalam pembentukan karakter Soekarno karena Eyang Panji keluar dari keraton, beliau adalah patih dalam Pakubuwono ke-9. Ketika diantar kepada Eyang Panji ini, kemudian Eyang Panji dawuh titenono bocah iki bakal dadi kembang jagat. Ingat-ingatlah, anak ini akan menjadi bunganya dunia. Raden Sukani menangis dan minta petunjuk kepada Raden Mas Panji Sumatmojo, apa maksudnya anak ini bisa menjadi kembangnya dunia. Waktu itu menurut cerita keluarga kami bahwa Pak Keni itu berpikir kurang baik, takut kok anak bisa menjadi kembang dunia. Apa menjadi kembang bayang? Kalau di istilah Jawa itu ada kembang bayang, berarti orang yang sakit tidak pernah sembuh sampai menjadi bunganya tempat tidur. Tapi ini Bung Karno menjadi kembang jagat. Tapi Raden Mas Panji Sumatmojo tidak menjawab, tetap terdiam, tidak menjawab apa sebenarnya yang terjadi kepada nama Kusno menjadi Soekarno ini. Juga dikenal sampai ke Hongaria. Ada peneliti Panji dari luar negeri yaitu Peter Patrick, itu juga pernah datang ke sini. Tapi terkenalnya rumah ini sebetulnya bukan tujuan, karena awalnya kalau menurut cerita dari bapak saya dahulu, rumah ini itu dapat dikatakan sedikit dirahasiakan. Ketika Bung Karno muda, Bung Karno sudah mulai melawan penjajah, itu Soekarno itu dikejar-kejar oleh Belanda, dan keluarga Bung Karno di mana, walaupun diawali berjuang ketika kuliah di Bandung, tapi rumah masa kecilnya atau keluarga dicari oleh Belanda. Dan ketika itu rumah ini betul-betul dirahasiakan, jangan sampai diketahui oleh Belanda. Ini cerita bapak saya. Yang kedua, setelah Bung Karno menjadi presiden dan beberapa kali datang ke sini, itu sudah mulai dikenal, tidak ada masalah. Tetapi ketika Bung Karno jatuh dan naiklah Orde Baru, keluarga kami banyak yang diambil oleh masa itu, kala itu diambil, dibawa di penjara dan tidak diadili. Dan akhirnya rumah ini juga menjadi bukan dirahasiakan, tapi tidak berani muncul. Keluarga sudah ketakutan semua diem ketika itu. Tetapi namanya sejarah, namanya cerita dari mbah saya, dari bapak saya, dari tangga sekitar rumah sini, itu semuanya mengakui, semua tahu bahwa Bung Karno kecil ada di sini, pergantian nama Soekarno dari Kusno menjadi Karno juga di sini, remaja sering ke sini, menjadi presiden pun juga pernah datang ke sini. Itu warga sekitar itu banyak yang menjadi saksi bahwa nama Soekarno tidak hanya terkenal, tapi nama itu juga ajaib. Disinilah kemudian muncul teks proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia yang tertulis adalah atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta, bukan Kusno. Dan nama ini akan dikenang sepanjang masa. Selama Negara Kesatuan Republik Indonesia masih ada, maka nama Soekarno tidak akan pernah hilang. Dan dari mana nama itu, di mana prosesnya, itu semuanya jawabannya ada di dalam pojok.
melupakan sejarah. Apalah arti kemerdekaan jika kita lupakan mereka? Kita hidup bukan karena hari ini, kita hidup karena sejarah mereka. Jaga dan makmurkanlah kenangan yang berharga. Mereka ciptakan jalan untuk kita melangkah. Kita hidup bukan karena hari ini, kita hidup karena sejarah mereka. Kita hidup bukan karena hari ini, kita hidup karena sejarah mereka.